Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara menambahkan question di question bank kita pada LMS. Jadi di sini saya sudah menyediakan pertanyaan dan jawaban ya yang saya tuliskan di file berekstensi .txt ya. Ini saya buka. Jadi formatnya itu kita bisa menuliskan pertanyaan, kemudian pilihan jawabannya ya. A, B, C, D-nya di sini saya tulis huruf kapital semua, kemudian kita tuliskan answer-nya apa ya, di antara A, B, C, dan D. Jadi di sini saya buat pertanyaannya atau question-nya itu berupa pilihan ganda. Setelah kita siapkan ini, kita simpan ke dalam file berekstensi txt, kemudian kita beralih ke LMS kita. Pertama, kita jangan lupa untuk menekan tombol turn editing on. Ya, ini kebetulan saya udah tekan sehingga dia berubah menjadi turn editing off ya. Artinya kita sudah siap untuk melakukan perubahan pada LMS kita ini. Di sini kita tambahkan add an activity or resource. Ya, kita pilih, kemudian kita pilih quiz. Ini kebetulan karena saya mau membuat quiz baru, gitu ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini review 3. Kemudian waktu pengerjaan 20 menit dari Anda memulai. Jadi kuis ini kita buat kalau dia sudah 20 menit dari dia mulai, maka akan tertutup sendiri ya. Dimana kita setting itu di timing ini. Saya itu ngajarnya di hari Selasa jam 16.30. Jadi saya buka selama jam perkuliahan ya, yaitu 16.30 sampai dengan 18.40. 18.40. Nah, tapi meskipun selama jam perkuliahan dia terbatas tetap ya, cuman 20 menit. Jadi di sini time limitnya kita set 20 menit. Kemudian ini submitted automatic ya. Jadi kalau waktunya habis dia akan otomatis tersubmit gitu. Kemudian di sini di grade kita bisa atur berapa kali mereka bisa jawab. Kalau kita di sini attempt allowed-nya unlimited berarti dia bisa mengulang banyak ya, banyak kali. Tapi di sini saya mau setting dia cuman bisa ngisi kuis itu sebanyak 1 kali. Kalau kita kasih dia kesempatan lebih dari 2 atau 3 kali bisa. Namun di sini kita harus setting grade metodenya ya. Yang mau kita ambil itu apakah nilai tertinggi dari 3 kali percobaan ataukah nilai rata-rata atau yang pertama kali dia attempt atau yang terakhir justru gitu ya. Nah, karena di sini saya cuma 1 berarti nilainya kan cuma 1, kita nggak perlu isi itu. Kemudian di layout ini pengaturan apakah kita mau dalam satu halaman itu ada satu soal atau banyak soal bisa di-set di sini. Kalau saya every question ya. Jadi setiap halaman itu satu pertanyaan. Nah, yang penting di sini adalah question behavior ya. Di sini apakah kita mau mengacak soal atau enggak. Di sini saya atur ngacak ya, defaultnya itu acak ya. Nah, review option. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena ketika kita buat ada attempt-nya ini centang seperti ini, maka dia otomatis akan lihat jawabannya ya. Jawabannya setelah mereka mengklik pilihan. Jadi dia akan muncul jawaban benarnya gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu ya, maka kita uncentang aja ada attempt-nya di sini. Nah, jadi biar mereka tuh membaca materi yang kita share ya. Gitu.
Tapi kalau memang ada Bapak Ibu yang pengen setelah kuisnya selesai gitu, Bapak Ibu mau ngasih jawaban benarnya, reviewnya boleh dicentang di sini. Tapi kalau saya tidak saya centang ya. Kemudian karena saya punya kelas banyak ya, jadi saya restrict aksesnya. Kenapa? Karena setiap kelas saya mau kasih soal yang berbeda-beda gitu ya. Maka di sini bisa kita tambahin restrictnya grup. Saya pilih yang saya kasih review ini hanya kelas di Selasa jam 16.30 sampai 18.40 gitu. Terus kita pilih save and return to course. Nah, ini hasilnya ya. Kita klik review 3-nya. Nah, di sini masih no question ya, no question. Sudah ada penjelasan ya di sini bahwa mereka hanya diizinkan 1 kali menjawab. Kemudian kuis itu akan dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian time limit mereka untuk menjawab tuh berapa lama gitu ya. Nah, kita mau menambahkan pertanyaan nih di kuis ini. Kita bisa pilih edit quiz. Nah, di sini maksimum grade-nya nggak apa-apa 10 aja ya. Kemudian ini sebenarnya bisa diganti ya, bisa 100 dan berapa? Bisa 100 gitu. Tapi jangan lupa untuk diklik save. Kalau saya biarin aja 10 poinnya. Kemudian di sini saya pilih shuffle untuk diacak. Lalu di bagian add, di sini kita bisa pilih macam-macam ya, bisa a new question. Di sini kita buat pertanyaan yang baru di menunya LMS. Kemudian ada from question bank. Jadi di sini kalau kita sudah punya pertanyaan di question bank, tinggal kita ambil gitu ya. Berapa soal dari question bank itu. Nah, di sini saya mau tambahkan random question karena tadi saya menyiapkan 5 pertanyaan baru, tapi 5 pertanyaannya lagi saya mau ambil di question bank secara random misalnya gitu ya. Bisa pilih a random question. Nah, di sini karena saya mau menampilkan cara menambahkan eh, pertanyaan ke question bank itu kita bisa kembali ke review 03. Terus di sini di simbol gerigi-gerigi ini kita pilih di menu question bank. Nah, ini question bank saya. Kemudian saya mau dia masuk ke kategori. Nih, saya udah punya kategori itu ada default dari pertanyaan kelas ini, kemudian ada review 02. Saya mau buat kategori baru ya. Parentnya itu atau induknya itu di defaultnya kelas ini gitu ya. Namanya itu adalah tadi review 03. Nih ya. Ini add kategori. Nah, sekarang di defaultnya question banknya kelas ini ada 2 kategori nih, ada review 3 sama review 2. Nah, review 2 ini sudah ada 15 soal ya, sedangkan review 3 itu masih 0. Saya mau mindahin question yang ada di kategori tertentu ke kategori yang baru kita buat. Nah, kebetulan saya udah punya nih di sini question bank-nya. Saya mau pindahin beberapa soal ke kategori yang baru saya buat. Misalnya saya mau pindahin beberapa soal nih, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 misalnya ya. Kita move to review 03. Move to. Nah, sekarang tadi review 03-nya kan 0 soal ya. Sekarang dia sudah 8 soal. Ya. Kalau misalnya kita mau pindahin soal yang tadi tapi kita lupa ya. Soal itu ininya apa ya gitu ya. Pertanyaannya apa?
Saya sering tuh kayak gitu ya. Karena kita ngasihnya di sini berupa kode ya. Di sini bisa kita preview. Nih, saya mau lihat R31 itu soalnya apa. Kita pilih preview. Nih, oh ternyata kurang tepat untuk materi misalnya. Nah, sekarang tadi kalau kita mau memindahkan pertanyaan-pertanyaan dari kategori yang lain ke kategori yang baru kita buat. Nah, tadi kan saya udah nyiapin eh, soal-soal ya di dalam file txt. Mau saya tambahkan di dalam eh, review 03, kategori review 03. Kita pilih file formatnya ini icon format, kemudian generalnya kita buka dulu. Nah, di sini kita mau importnya ke kategori soal yang mana. Karena tadi untuk review 3, saya taruh di review 3. Kemudian yang lain kita nggak usah ubah-ubah ya. Kita tinggal masukkan filenya tadi yang udah kita siapin. Yaitu review 3. Kemudian kita pilih upload this file ya. Lalu diimport. Nah, ini berhasil ya kita mengimport 5 soal. Kemudian kita continue. Nah, tadi di review 3 kita punya 8 soal. Sekarang setelah kita import, totalnya ada 13 soal. Nah, sekarang kita mau masukin nih soal-soal ini ke review 03. Kita balik lagi ke review 03. Kemudian di sini kita pilih edit quiz. Saya mau tambahin beberapa soal dari bank soal yang memang kebetulan itu merupakan soal baru ya. Jadi saya tambahkan from question bank. Kemudian kita pilih kategorinya tadi adalah review 03. Lalu pilih soal-soal yang mau kita tampilkan. Nih, ya, saya pilih 5 soal di sini. Kemudian add selected question to quiz. Nah, sekarang udah masuk. Nah, ada 5 soal. Sudah siap, reviewnya kita kasih ke mahasiswa. Selamat mencoba.